Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu silahkan duduk yang rapi dan menjawab salamnya lebih semangat dan kompak. Daun salam, daun kemangi, yang jawab salam saya doakan cepat pergi haji. Yang gak mau jawab salam, ibu-ibu suaminya saya doakan kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga, yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil Wahidil Qahhar Al-Malikil Jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, nabi'ul asrar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ibu-ibu walaupun sambil minum sambil ngunyah, kalau disebut nama Nabi Muhammad sambil bersolawat, nggak apa-apa. Ngaji sama saya, dengerin ceramah sama saya di bawah santai, rileks, jangan tegang. Boleh sambil minum, boleh sambil makan, yang penting telinga bisa mendengarkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Ini tukang sonya keder karena masih bolak-balik kan orang. Tukang kameramennya keder. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya sambil nyeruput. Ya ditahan dulu nyeruputnya kalau nyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau mangap nggak jadi, nyebut nama Allah dulu. Walillahi ala
من استطاع إليه سبيلا. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluh. Al-mukarramun, para alimil ulama, para sesepuh, para hujjaj, para tokoh masyarakat, wabil khusus sesepuh kita Al-Mukarram Bapak Haji Benin Sugiyarto, juga yang saya hormati Ketua RW 05 Bapak Haji M. Syaifuddin. Pak RW yang mana Pak RW? Pak RW, alhamdulillah jauh-jauh amat Pak RW. Sini Pak RW yang deketin sama saya Pak RW. Sini Pak RW, ayo deket sama saya sini, monggo. Bareng-bareng sama saya di sini. Juga yang saya hormati Ketua RT 02 Bapak Haji Sarwadi. Monggo Pak RW, monggo, monggo, monggo. Dah. Juga guru kita bersama Khinal Kiram, Al-Ustad Haji Adang Sukarni dan Ustadz Hasan. Wabil khusus calon tamu Allah yang kita hormati Bapak Dr. Andes Haji Rusdi Syahrul, Haji Rudi Syahrul. Nah berarti ini yang kedua ya Pak ya, hajinya. Udah ada hajinya di sini. Juga istri beliau Ibu Tati Supiyati. Kita doakan mereka berdua yang akan menjadi tamu Allah, sehat badannya, amin. Dimudahkan, lancarkan ibadahnya, amin. Balik lagi ke Indonesia juga sehat walafiat, membawa haji yang mabrur dan mabrurah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pagi menjelang siang pada hari ini kita semua diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa menghadiri acara walimatus safar. Bapak Haji Rudi beserta keluarganya, insyaallah yang hadir, sering hadir acara walimatus safar, Allah pun akan segera memanggilnya pergi haji, amin. Dan mari kita awali majelis ini dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan kenal Islam tanpa Nabi Muhammad. Kita tidak akan kenal Allah tanpa Nabi Muhammad. Maka majelis ini akan semakin barakah ketika kita bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk rasa cinta kita kepada Nabi, bentuk rasa mahabbah kita kepada Rasul, sering-sering dan memperbanyak membaca solawat. Itulah cinta kita kepada Nabi, salah satu buktinya. Kenapa? Orang yang cinta Nabi mesti disayangi, amin. Hidup di dunianya penuh dengan rizki. Kenceng Bu, aminnya kenceng biar dikabul sama Allah. Nangis-nangisnya kan tadi udah, sekarang harus senang-senang ya, karena kita sedang cinta sama Nabi. Semua kebutuhannya bakal dicukupi besok di akhiratnya, mesti disyafaati. Salli wa sallim ala Ahmad, salli iman ala Ahmad wal
biman qad wahada wal biman qad wahada. Nah, yang belakang yang nggak hafal udah mangap aja, udah nggak apa-apa. Yang penting niat baca sholat. Iya, saya kata yang udah sini ketutup tenda, yang lebih jelas sebelah sono bapak-bapak. No. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya muliakan, setelah kita bermunajat tadi dengan Maulid Nabi, setelah kita bermunajat berdoa dengan bertawassul kepada Nabi, maka mari sejenak saya ceramahnya pendek apa panjang, Bu? Pendek apa panjang? Emang ibu-ibu mah senang yang panjang. Ya saya mah pengen yang pendek-pendek aja. Karena ini romanya udah pada mateng itu udah ya. Udah 10:30 pas. Insya Allah saya ceramah nggak lama-lama, sebelum zuhur udah selesai. Sebelum zuhur udah selesai. PRW sebelum zuhur udah selesai. Sebelum zuhur udah selesai. Yang pertama, setelah kita membaca talbiyah mengiringi keberangkatan Pak Rudi beserta istri, ngomong-ngomong tanggal berapa Pak? Pak Rudi dengan istri tanggal 16 bulan ini, bulan Juni, bulan Zulqa'dah, akan berangkat dari Tambun menuju bandara, dari bandara nanti ke Jeddah dan lanjut ke Al-Aradil Muqaddasah, tanah suci Mekah. Mekah tanahnya suci karena di Mekah dibangunnya Ka'bah. Mekah tanah suci karena di Mekah dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekah tanah suci karena malaikat Jibril diturunkan untuk menyerahkan, untuk membawa kalamullah Al-Quranul Karim. Maka kita berdoa dari awal, dan saya pengen nambahin doanya buat Pak Rudi dan istri. Semuanya ikutin. Harapan kita Pak Rudi dan istri berangkat pulang lagi sehat wal afiat. Monggo Pak Rudi dengan ibu dan seluruh jamaah ikuti bacaan saya. Ini ayat dulu Nabi mau perang, Pak. Nabi mau perang, Romanya takut kalah. Karena pasukan Nabi sedikit, pasukan musuhnya banyak. Dalam hati Nabi ada kekhawatiran, maka Allah turunkan ayat ini. Akhirnya dengan kekhawatiran yang tadi dirasakan Nabi, Nabi pun pulang kembali dengan membawa kemenangan. Begitupun Pak Rudi beserta istri yang mau berangkat haji, jutaan umat Islam akan berkumpul di tanah suci. Kalau ada kekhawatiran, bacalah ayat ini dari mulai kita bareng-bareng di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya mohon niatkan untuk Pak Haji Rudi di istri agar balik lagi dengan sehat selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Kita ulang. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sekali lagi. Innalladzi farada alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Insyaallah Pak Rudi balik lagi ke Tambun dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang saya muliakan,
Ibadah haji sebagai ibadah rukun Islam yang kelima. Islam rukunnya ada berapa, Bu? 5. Yang pertama kita semua hafal 2 kalimat syahadat. Ibarat sebuah bangunan rumah, syahadat itu adalah pondasinya. Setelah dibangun pondasi, kita bangun rumah biasanya bangun apa? Tiang. Maka rukun Islam yang kedua adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu kalau ibarat bangunan adalah tiang-tiangnya. Maka as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Setelah tiang-tiang berdiri di atas pondasi, lalu ibarat bangunan rumah, apa yang dibangun? Yaitu tembok-tembok, jendela, pintu-pintu. Maka rukun Islam yang ketiga setelah sholat zakat. Zakat itu seperti pintu-pintu, jendela-jendela yang tujuannya untuk membersihkan rumah. Kalau nggak ada pintu, bersihin sampahnya dari mana kira-kira? Tentu ngeluarin sampah-sampah di rumah dari pintu, betul? Lalu setelah zakat sebagai membersihkan harta, dinding-dinding dibangun. Iya, mau kemana mas? Mau kemana mas? Mau lewat. Dinding dibangun, asyamu junnah. Puasa itu perisai. Maka ibarat bangunan, puasa itu adalah dinding. Pondasi udah, tiang udah, pintu, jendela, dinding udah. Yang terakhir, yang kelima apa, Bu? Bangun rumah, apa yang terakhir? Atapnya. Maka haji ibarat bangunan itu adalah atap, genteng. Apa fungsi genteng dan atap yang di dalam rumah? Kalau kepanasan bisa ngademin. Yang di rumah kalau lagi kedinginan bisa ngangetin. Maka ketika Pak Rudi beserta isi berangkat haji, balik pengen menjadi haji yang mabrur. Apa itu haji yang mabrur? Mabrur, apa mabrur? Mabrur, videoin Bu. Mabrur. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam kitabnya Al-Idha, Al-Mabrur huwal qabul. Wa min alamatil qabul ayyarji'a khaira. Mabrur itu artinya qabul, diterima. Di apa, Bu? Diterima, hajinya diterima. Ciri dan alamat haji yang diterima kata Imam An-Nawawi ayyarji'a khaira. Begitu balik lagi ke Indonesia, perilakunya, sikap perbuatannya khaira, tambah baik. Maaf, misalnya dulu ada orang sebelum berangkat haji gampang marah, pulang haji jadi penyabar. Mungkin ada orang yang belum berangkat haji, meditnya 7 turunan. Medit, korek, kikil, bakhir, pantat kuning, merege hese. Begitu pulang haji jadi dermawan. Ciri hajinya diterima. Tapi kalau sebelum berangkat pelit, pulang haji tambah pelit. Nah, ini ciri haji yang bukan mabrur tapi mardud. Hajinya ditolak. Tapi insya Allah Pak Rudi apalagi sudah pengalaman. Nanti Pak Rudi dengan Ibu, kami yang hadir tadi semua mendoakan dengan tetesan air mata. Pak Rudi, Bu, oleh-oleh haji itu apa sih yang paling mahal? Bukan air zam-zam, bukan teko kuning. Di Tanah Abang banyak. Jangan jauh-jauh Ustaz, Pasar Tambun juga ada. Itu teko kuning. Lalu apa Ustaz oleh-oleh haji yang paling mahal? Nanti Pak Rudi dengan Ibu begitu melihat Ka'bah, Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya. Begitu tawaf, Pak Rudi beserta Ibu tanpa terasa meneteskan air mata.
Maka oleh-oleh haji yang paling hebat adalah tetesan air mata yang jatuh di bawah Ka'bah karena sering merasa banyak dosa. Qatratud dama allati taqturu tahtal Ka'bah an iqtirafid dambi. Kata orang Cirebon, ada orang Cirebon di sini. Orang Cirebon. Saya jauh-jauh dari Cirebon, Pak. Ke Tambun ke sini. Jauh-jauh. Cirebon. PRW Cirebon. Apa kata orang Cirebon? Netese banyu mata kang netes ning sore Ka'bah kang metune sing rasa dosa. Paham nggak? Paham ya, syukur dah. Oleh-oleh haji itu tetesan air mata ketika tawaf di bawah Ka'bah. Baru beserta ibu nanti akan meneteskan air mata. Biarin, jangan dilap, Bu, jangan dilap. Kenapa? Air mata itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah, bukti keimanan dan ketakwaannya. Tuh. Jadi ketika netes, Bu, udah biarin ya Allah, tetesan air mata ini sebagai bentuk aku merasa banyak dosa di hadapanmu. Maka pulang haji kayaumi waladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahir. Bayi yang baru dilahirkan, Bu, hidupnya berkah karena nggak punya dosa. Coba lihat Bapak Ibu kalau punya bayi tangga baru lahir, itu bayi berkahnya. Kalau tanggang lahirin kita ada yang bawain bedak Johnson, ada yang bawain handuk kecil, ada yang bawain minyak wangi. Itu bahkan bayi belum punya gigi, ada yang bawain rengginang. Yang makan rengginang bayinya apa emaknya? Keberkahan bayi yang nggak punya dosa gigi. Keberkahan bayi yang nggak punya dosa. Maka Pak Rudi dan Ibu pulang haji insya Allah seperti bayi yang baru lahir. Dosanya bersih, bersih. Satu. Yang kedua, Pak Rudi beserta Ibu, tanah Mekah itu, Al-Mukarramah itu tanah yang suci. Maka berangkat ke tanah suci Mekah itu ayatnya ada dua model. Yang pertama ada yang diawali lillah, yang kedua ada yang diakhiri lillah. Ini maknanya apa? Ayatnya berbunyi, yang pertama, wa'atimmul hajja wal umrata lillah. Ini ayat diakhiri lillah. Yang kedua ada yang diawali lillah juga. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Lillah, lillah, lillah. Begitu sudah keluar rumah, udah jangan tengok-tengok lagi ke belakang. Rumahnya yang mana ya? Yang ini apa, yang ini apa, yang ini. Banyak amat rumahnya ya. Yang mana rumahnya? Banyak. Jangan tengok-tengok lagi rumah. Baru di Ibu, lillah, ya Allah, aku memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Lagunya macam-macam Pak Rudi. Kalau di Indonesia emang begitu lagunya ya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ini model Indonesia. Nanti Pak Rudi dan Ibu jangan kaget kalau ada yang model-model lain. Ada yang model teriak-teriak, labbaik. Rumahnya orang Madura yang biasa jualan sate. Ada yang panjang pelan, labbaik. Orang Kerawang biasa sindenan. Iya. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ya, silakan Pak. Iya. Sampai mana tadi, Bu? Sampai mana? Iya.
Mau model gimana nanti di sana Pak Rudi dengan ibu jangan usil. Apalagi ngomong seenak, buset begitu modelnya ya. Jangan pakai buset. Ya, lillah ibadah dari mulai berangkat sampai ke sana semuanya, jangan nengok-nengok rumah, semuanya sudah dipasrahkan kepada Allah. Masya Allah, Pak Rudi beserta ibu menjadi wafdullah, utusan Allah. Iya Pak, mau ngerokok dulu di mana Pak? Ajak Pak. Ya, habis kedengeran ya. Maka Pak Rudi beserta ibu lillahnya dikuatkan dari sekarang. Lillahnya benar-benar dikuatkan. Jangan nanti sampai sono maaf baru juga muter toa. Ini pengalaman isi saya sendiri nih Bu. Pengalaman isi saya dulu. Ya Allah, baru muter toa, baru kelar. Udah ambil HP, pengen apa Bu? Cekrek. Apa namanya tuh Bu? Tuh, ya, tolong dikurang-kurangin dulu deh itu selfie-selfienya kalau sampai Mekah mah. Ya, apalagi lagi tawaf. Nih, misalnya Ka'bah. Ini apa Bu? Kursi. Ya, udah, saya nggak muter, orang sempit ya. Pak Rudi beserta ibu bukit putaran pertama, putaran kedua, putaran ketiga, begitu keempat bunyi HP-nya. Tululit, biarin aja dulu Bu, jangan diangkat. Ini mentang-mentang kayaknya orang penting lagi tolak, langsung buka HP. Bagaimana nih rekonsiliasi? Ngomongin rekonsiliasi. Pak Rudi ditutup dulu HP-nya sampai kelar. Hindarkan dulu yang namanya selfie. Doanya nggak bisa baca buku. Ternyata putaran ke-6 itu bukunya jatuh. Itu berjuta orang, ibu nggak usah mikirin ngambil lagi Bu, bahaya. Biarin aja. Lalu gimana bacaan Ustadz? Yang rukun, yang wajib muternya. Bacaannya yang paling gampang ya sudah tasbih saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang penting begitu ketemu rukun yamani, Robbana makan apal. Robbana sampai Hajar Aswad lagi. Robbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Terus sampai ke-6 sampai ke-7 sampai malaikat pasti ngomong, pasti Robbana. Ya nggak apa-apa, emang Nabi dulu ngajarin begitu. Nabi Muhammad seumur hidupnya haji sekali, banyakinnya baca Robbana atina fid dunya hasanah. Tuh. Yang ketiga, Pak Haji Rudi dan Ibu akan mendapatkan pahala seluruh pahalanya para nabi. Ini dahsyatnya ibadah haji Bu. Ya banyak sebelah sini tuh ya. Ya Allah, banyak Pak Haji. Banyak. Halo. Hai. Iya banyak, nggak kelihatan ya. Pak Haji beserta ibu akan mendapatkan pahala amal seluruh para nabi. Kenapa? Ma min nabiin illa wa yahujju baital haram. Nabi itu Pak, dari mulai zaman Nabi Adam, zaman sampai zaman Nabi Muhammad, ini tidak lepas dari namanya ibadah haji. Ceritanya bagaimana Ustadz? Begini Pak. Nabi Adam ketika diturunkan oleh Allah dari surga ke muka bumi, itu berada di India. Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa diturunkan ke bumi, dipisahin Bu, itu suami si Nabi Adam dan Siti Hawa di Jeddah. Siti Hawa di mana Bu? Jeddah. Nabi Adam di India. Ratusan tahun mereka dipisahkan. Nabi Adam selalu berdoa, doanya semua hafal. Rabbana dzalamna anfusana wa illam wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Singkat cerita, Nabi Adam dipertemukan. Nabi Adam lagi naik di sebuah gunung, sebuah bukit.
Pas Hawa pun lagi ada di sebuah bukit di Arafah. Bukit itu kita kenal dengan sebutan Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa bertemu di Jabal Rahmah atas rahmat Allah. Turun dari Jabal Rahmah lalu berjalan, namanya udah kangen-kangenan, di Muzdalifah kemalaman. Ingat Pak, pertama kali Nabi Adam tidur bareng dengan Siti Hawa yaitu di Muzdalifah. Saya ulangi, pertama kali Nabi Adam dan Siti Hawa tidur bersama di Muzdalifah, bermalam di situ. Makanya semua jamaah ibadah haji ketika nanti setelah wukuf Arafah nanti di Muzdalifah tidur bareng. Tidur bareng. Bermalam di Muzdalifah. Lalu setelah tengah malam Nabi Adam mimpi Pak. Mimpi ingat Allah marah, ingat Allah murka sama Nabi Adam gara-gara nggak nurut. Wala taqrabu hadhihi syajarah, jangan kau dekati pohon ini Adam, malah buahnya dimakan atas rayuan dan bujukan setan. Ingat Nabi Adam, Allah murka, Allah marah. Terbangun tengah malam. Begitu terbangun Nabi Adam nangis Bu. Malaikat Jibril bingung. Ya Adam, kenapa engkau menangis? Bukan kau sudah bahagia bertemu istrimu Siti Hawa? Ya Jibril, aku ingat Allah murka, aku ingat Allah marah kepadaku. Aku pengen Allah ridho kembali kepadaku. Bagaimana ya Jibril? Allah pun matur kepada Malaikat Jibril pun matur kepada Allah. Ya Allah, Adam pengen kembali mendapat ridhomu. Singkat cerita, Allah nyuruh Malaikat Jibril memerintahkan Adam untuk tawaf. Ya Adam, engkau diperintahkan Allah untuk tawaf. Tawaf itu bagaimana? Muterin Ka'bah. Ka'bahnya di mana? Bangun. Bangunnya di mana? Ya Allah, di mana dibangunnya? Allah perintahkan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Ukur tengah-tengah surga. Perwet, tengah-tengah surga. Diukur tengah-tengah surga. PRT, tengah-tengah surga diukur. Itu Malaikat Jibril mengukur tengah-tengah surga. Tarik turun ke bumi. Ketemunya Mekah. Coba kalau ditarik tengah-tengah surga, ketemunya Setia Dharma. Wah. Atau Tambun, Mekah, Ka'bah dibangun di Tambun. Tuh. Iya, monggo Pak. Ya, monggo Pak. Pak, monggo. Ya. Ya, monggo Pak. Monggo Pak. Ya. Sampai mana tadi, Bu? Hai. Iya, nggak kelihatan. Maka di Mekah itu Ka'bah dibangun. Jadi Ka'bah yang bangun pertama kali siapa? Nabi Adam. Guru-guru kita dulu sejak kecil ngajarinnya bangun Ka'bah mana Nabi Ibrahim. Memang ada ayatnya. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qa'ida wa Ismail minal baiti wa Ismail. Ini kalimatnya wa idh yarfa'u. Jadi ceritanya Nabi Adam bangun Ka'bah, lalu Nabi Adam tawaf dibimbing oleh Malaikat Jibril. Maka nanti Pak Haji, Bu Haji, jangan keder, ikutin aja karomnya bagaimana. Ikutin aja karomnya. Ketua rombongannya. Mau kemana Mas? Mau kemana Mas? Ya. Banyak iklan ini saya terima. Itu Nabi Adam ngikutin apa Nabi Malaikat Jibril ngajarin. Zaman Nabi Nuh itu Ka'bah banjir, Bu. Ribuan tahun kemudian zaman Nabi Nuh Ka'bah kelelep Pak. Kayak rumah saya pernah kelelep Pak. Iya. Hilang tuh bangunan Ka'bah, hilang. Zaman Nabi Ibrahim, walaupun bangunannya hilang, pondasinya masih ada. Pondasinya masih ada, Pak RT. Masih ada. Masih ada. Bangun pondasi masih ada. Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan kembali bangunan Ka'bah tersebut.
Maka Nabi Adam wukuf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, lalu tawaf kelilingi Ka'bah. Nabi Adam sa'i tidak? Nabi Adam tidak sa'i, karena sa'i itu zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Adam wukuf, Nabi Adam bermalam di Muzdalifah, Nabi Adam tawaf, Nabi Adam lempar jumroh tidak? Tidak lempar jumroh zamannya Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan keseluruhan ritual ibadah haji itu. Maka Pak Rudi dengan Ibu, ibadah haji itu bakalan mendapatkan pahala amal seluruh para nabi. Amin ya robbal alamin. Yang pertama apa tadi Pak Rudi? Lupa Ustadz apa tadi katanya. Jangan nanya Ustadz kenapa. Nah, lupa nggak fokus. Emang kalau pengantin begitu nggak fokus punya. Yang punya terusin aja Ustadz, drama terusin katanya ya. Yang pertama ingat oleh ibadah haji tetesan air mata, jangan dilap-lapin, biarin. Yang kedua ibadah haji benar-benar lillah. Belum berangkat aja dalam hati, ntar pulang panggil Bu Haji. Nah, ini bisikan-bisikan, godaan-godaan. Lillah saja. Jangan pengen dipanggil Pak Haji, jangan pengen dipanggil Bu Haji. Otomatis kan itu Islam, baru penyempurna rukun Islam yang kelima. Kita akan hormati orang yang sudah pulang haji, memanggilnya dengan Pak Haji dan Bu Haji. Yang ketiga akan mendapatkan amal seluruh para mereka berdua beruntung tahun ini. Ayo, yang belum dipanggil oleh Allah, yang belum berangkat ke Mekah, jangan heran, jangan takut. Allah memanggil ibadah haji bukan karena punya duit, Pak. Banyak yang nggak punya duit pun dipanggil Allah pergi ke Mekah. Jamaah saya sering rajin ngaji, Bu. Tengah jalan keserempet mobil. Begitu keserempet, diberangkatkan haji oleh yang nyerempetnya. Diberangkatkan. Ibu pengen cepet berangkat, mau jalanan masih nganggur, noh. Silahkan, sering aja nyebrang sana. Allah punya jalan khusus untuk memanggil hambanya pergi ke tanah suci. Jadi jangan berpikir yang ibadah haji yang punya duit doang, ya Bu ya. Enggak, semuanya kalau Allah menghendaki bisa berangkat haji. Ada aja mungkin hakang haji puting beliung, dari Ambon kena puting beliung ke bawah, jatuh di Mekah. Bisa saja Allah mau begitu. Ya. Dah, sekarang saya pengen titip pesan khusus ke Pak Rudi dan Ibu. Yang pertama, ketika sampai di Mekah, tolong, ini mungkin tidak ada di manasik, nggak diterangin mungkin. Kalau sampai di Mekah, Pak Rudi dan Ibu banyakin baca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Setelah sampai selesai. Saat di Arafah, wukuf di Arafah, banyakin istighfar. Nabi Adam dan saat bertemu, Allah ngomong sama Nabi Ibrahim, nama malaikat Jibril. Ketika Siti Hawa dan Nabi Adam bertemu di Jabal Rahmah, Allah ngomong sama malaikat Jibril, ya Jibril, siapapun nanti manusia berkumpul di sini di tanggal 9 bulan Zulhijjah, sa'ala aulam yas'al, minta atau tidak minta, semua dosanya akan aku ampuni. Cuman ya ilok, tahu ilok? Ya bahasa sini ilok. Ilok baru dia sama ibu nyampe sono mau diem bae. Kalau di Arafah banyakin baca istighfar. Kalau di Mekah baca kulhu. Kalau di Madinah banyakin baca solawat kepada Nabi. Sampaikan salam kami semua yang hadir kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu di Ar-Radah ngomong, ya Rasulullah, assalamu alaika. Kami dan seluruh jamaah yang walimatus safar saat kami mau berangkat menyampaikan titip salam kepadamu. Ngomong begitu Pak kepada Nabi.
Innalillahi malaikata sayyahin. Allah memiliki malaikat sayyah yang selalu tugasnya berterbangan. Apa tugas utama dalam penerbangannya itu? Cuman satu, Bu. Cuman satu, menyampaikan salam kita untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di Mekah banyakin baru qul huwallahu ahad. Ketika di Madinah banyakin sholawat. Ketika di Arafah banyakin istighfar. Apalan yang nggak mau berangkat nih? Nggak hafal beliau. Yang paling terakhir lagi sampai di sana ingat doanya Pak Rudi dan Ibu. Yang pertama ketika berdoa yang utama, doa yang paling pantas dipanjatkan, semoga mati meninggal dunia kita husnul khotimah. Setelah dipanjatkan itu doa yang kedua, semoga diberikan rizki yang barokah, yang halalan thayyiban wasi'ah dan mubarakah. Dua. Yang ketiga, mohon kepada Allah anak cucu bapak dan ibu, anak cucu yang soleh dan solihah. Dan yang keempat, nih semua yang hadir di sini, ya Allah, hendakilah mereka segera berangkat ke tanah suci. Doakan kami semua yang hadir, baik yang belum pernah ataupun yang sudah pernah. Gak ada istilah kapok pergi haji, Bu, gak ada. Pasti pengen lagi, tapi yang sudah mah udah gantian, kasih yang lain gantian ya. Doain semuanya, insya Allah dengan rahmat Allah, dengan maghfirah Allah, Pak Rudi beserta ibu dijaga oleh Allah selama ibadah haji di Mekah, selama ibadah haji ziarah ke makam Nabi di Madinah. Abinya robbal, Bu, nanti jangan males gandeng tangan suami. Ketika tawaf, ketika sa'i, jangan males gandeng, karena sono berjubel, Pak, jangan mikirin dewek, ingat ibu ya Pak. Pengalaman saya Pak, istri ketinggalan saya Pak. Ketinggalannya bukan karena nggak mau pegangan, itu istri saya habis sa'i suruh nunggu di sini, Bun, tunggu di sini, nanti ayah kesini lagi ya. Ayah mau nyari gunting, mau tahalul istri, ditutup sama laskar pintunya Pak. Keder isi saya kemana ya? Jangan jauh-jauh nanti di sana. Bapak juga jangan pernah jauh-jauh dari istri. Dah, ikutin rombongan terus. Kita sekali lagi berdoa kepada Allah. Baru beserta ibu. Nah, mic-nya udah dedetan Bu. Alamat selamanya udah buruan Bu ya. Pak Rudi beserta ibu berangkat sehat, pulang sehat. Jangan berkeinginan meninggal di Mekah Pak, jangan. Walaupun orang yang meninggal di Mekah dijamin masuk surga, dijamin, ya, dijamin. Ya, tapi ya nggak mau gitu. Ya, monggo Pak, ya, monggo Pak, ya, monggo Pak, monggo, monggo Pak, monggo, monggo. Sekali lagi kita bersama-sama bertalbiyah untuk mengiringi keberangkatan Pak Rudi beserta ibu. Semoga talbiyah ini memberikan semangat ruhani kepada Pak Haji Rudi dan ibu. Bareng-bareng talbiyahnya model Mekah aja. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sekali lagi, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Amin ya rabbal alamin. Dan yang paling terakhir, ibu-ibu pengen mendapat pahala haji, belum berangkat ke tanah suci, di rumah ibu bisa dapatkan itu.
Apa ibu pengen mencium hajar aswad seperti nanti Pak Rudi dan ibu di rumah ada hajar aswad, jangan malas dicium. Apa itu Pak? Cium tangan suami ibu. Ibu kalau suami pulang kerja buruan pegang tangannya, Pak saya pengen nyium hajar aswad, belum punya duit sono Pak, ngantrinya lama Pak, sini saya pengen cium hajar aswad. Bapak sodorin tangannya, pegang Bu. Itu pahanya sama seperti mencium hajar. Ibu pengen mendapatkan pahala duduk di samping Ka'bah, di rumah ibu bisa dapatkan. Kapan? Sering duduk di samping suami. Tapi tolong ibu kalau duduk di samping Ka'bah jangan bau balsem, jangan bau minyak kayu putih, jangan bau remason, bau minyak wangi. Suaminya juga sama. Sering duduk di samping istri, di samping suami di rumah, pahalanya sama seperti duduk di samping Ka'bah. Ya Bu ya, ibu pengen rontok bersih dosanya kayak Pak Rudi dan ibu. Ibu nggak usah jauh-jauh dulu ke Mekah karena belum punya ongkos, ngantrinya lama. Ketika sering gandengan tangan sama suami, gandengan tangan sama istri, tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima, rontok dosa-dosanya. Pak sering gandeng tangan istri, Pak sering gandeng. Sering Ustaz, di mana? Di mall. Emang kenapa? Biar nggak belanja kemana-mana. Itu suami yang medit, ya. Maka itulah harapan kita. Semoga Pak Haji Rudi Syah beserta ibu pulang selamat, membawa haji yang mabrur dan mabruroh. Doanya nanti ada guru kita. Dari saya ikan kakap ikan batin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada tanah yang masih lapang, yuk kita bikin sumur lagi. Ada itik dimakan tikus. Kalau ada kue, tolong siapin plastik untuk saya bungkus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syafi'ana wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim tabaraka wa ta'ala min kulli sadatin ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syafi'an hamdan na'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kalimati 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwali wal afat wa taqabbal biha jami'al hajat wa tutahhirna min jami'is sayyi'at wa tarfa'na ta'ala darajat wa tuballighuna bi ahsani ghayril khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li awladina wa li mashayikhina fid din wal mu'allimina wa ashabina wa man ahabbana fika wa li jami'il muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر العافية والسعادة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسأل الهدى والتقى والعفاف والغنى والصحة والسلامة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل حجا مبرورا وسعيا مشكورا وجعلنا مغفورا وعملا صالحا مقبولا. تجارة لن تبور عنا في الصدور. أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا عسرا إلا يسرته ولا ضالا إذا هديته ولا حاجة هي لك رضا من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم يا مجيب دعوات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
العفو منكم والله الموفق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.